bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan membacakan panggilan ibadah kita, Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Bersama-sama kita baca 2, 3, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengangkatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur di minggu ini, awal bulan ini Tuhan. Kami tahu bahwa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di bulan ini Tuhan, kami bisa ada dan mengucap syukur Tuhan. Tidak ada lain seperti Engkau Tuhan. Kau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami merasakan begitu baiknya, begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Pada hari ini Tuhan kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya yang ada saat ini maupun dalam perjalanan Tuhan. Kau sertai Tuhan, berkati. Biarlah di ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami bisa merasakan Engkau, kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang memenuhi, Kau yang cover Tuhan sekeliling tempat ini dengan kuasa Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan. Dan biarlah atmosfer surga-Mu Tuhan turun atas tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih ya. Sekali lagi kita angkat pujian, kita akan bersama. Kaulah jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam
yang layak menerima segalanya ya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami, menggantikan kami. Engkau membuktikan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku, tanaman ku balas kasih-Nya. Angkat kami, angkatku jadi anaknya, berdamai dalam hidupmu. Bagi Dia sembahku, hanya Dia saja bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anak. Damai bagi kami Tuhan. Damai di dalam hidupmu. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi katakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya. Oh, selamanya, Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang hebat ya Tuhan. Akan Engkau menjadikan kami orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan katakan amin. Haleluya. Kau sendiri kan katakan saya punya Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hidupku
Kita akan membacakan bersama-sama pengakuan iman di BI. 1, 2, 3. Ya. Aku percaya bahwa Tuhan adalah firman Allah yang esa Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, mengantarkan kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Sekarang kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi.
Dalam kurun waktu itu, No Man's Land memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya juga Tuhan, Engkau akan membangkitkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Singapura Tuhan, menjadi berdampak, menjadi berbuah Tuhan Yesus. Bahkan mereka Tuhan Yesus, Engkau akan memperlebar dan memperluas setiap pelayanan gereja-gereja yang ada di Singapura Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan shalom Tuhan, kami melepaskan segala yang baik yang daripada Tuhan untuk di tengah-tengah Singapura Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa Singapura, apapun yang mereka lakukan, dan terkhususnya gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, Engkau berikan kapasitas yang baru, bahkan Engkau memberikan paradigma yang baru untuk setiap Engkau yang menginginkan bangsa Singapura Tuhan untuk datang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih, ini doa kami Bapa untuk bangsa Singapura Tuhan Yesus. Kini saatnya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa syafaat bagi Engkau Tuhan. Kami bawa Tuhan Yesus setiap pemimpin gereja kami bagi Engkau Tuhan, pemimpin rohani kami bagi Engkau Tuhan, mulai dari Pak Niko dengan keluarga Tuhan Yesus, Pak Johan dengan keluarga Tuhan, Pak Irwan dengan keluarga, Pak Wilson Tuhan Yesus, bahkan Pak Sabto dengan keluarga, semuanya kami angkat ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar roh takut akan Engkau terus ada di dalam mereka, dan roh yang menyala-nyala melayani Engkau ada di dalam mereka Tuhan Yesus. Setiap generasi dan setiap visi yang Engkau berikan bagi mereka Tuhan, mereka akan melakukannya dengan roh takut akan Engkau, sehingga setiap gereja yang mereka pimpin Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bagi Engkau Tuhan, Engkau Allah yang menaungi setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau Allah yang menyertai mereka, karena kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan, dan mereka akan terus naik Tuhan seperti burung Raja Wali, dan mereka tidak akan pernah turun, dan mereka akan memberitakan setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang selalu membisikkan di dalam hati mereka, setiap perkataan mereka akan membangun Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percayakan Tuhan, mereka tidak ada satupun yang gugur, bahkan Tuhan Yesus yang terjatuh, bahkan tergeletak Tuhan. Tetapi mereka Tuhan Yesus akan Engkau angkat semakin tinggi lagi Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami bagi Engkau Tuhan, untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala kami di tempat ini Bapa. Kami bawa Pak Hendra Tuhan Yesus dengan Bang Agus Tuhan. Kami mau angkat mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan. Engkau memberikan kapasitas yang baru bagi Pak Hendra dan Bang Agus Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat, marifat, bahkan pengertian yang daripada Engkau akan memperlebar dan Engkau akan memperluas, sehingga hati-Mu ada bagi mereka Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan mereka semuanya berbuah dan berdampak Tuhan Yesus. Kami percayakan apapun yang mereka lakukan, terkhususnya dalam pelayanan Tuhan, kami percayakan semuanya Tuhan Yesus akan mendapatkan Tuhan Yesus mujizat yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga percayakan
Biarlah gereja ini Tuhan di atas kebawaan pemimpinan dari Pak Hendra dan Bang Agus, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami tetap percaya Tuhan, kami terus berjalan di dalam kasih terang dengan firman-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh keluarganya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Lisel Tuhan sebagai penopang Tuhan, bahkan bendahara di gereja ini Bapak, kami percayakan bagi Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kapasitas dan hikmat yang daripada Tuhan terus ada bagi dia Tuhan. Oh terima kasih Bapak, biarlah Tuhan seluruh keluarga Tuhan Yesus, biar benar-benar Tuhan bergandengan tangan memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini saja Tuhan Yesus, kami ingin melepaskan shalom Tuhan untuk Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami Bapak. Kami percaya bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah setiap pemimpin di negara kami Bapak mendapatkan roh takut akan Engkau Tuhan. Engkau taruhkan di hati mereka Tuhan Yesus, biar mereka menyatakan yang benar di hadapan Tuhan, melakukan bagian mereka dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dengan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka lakukan di bangsa kami Bapak benar-benar memuliakan nama Tuhan, tidak dengan kepentingan mereka Tuhan, tetapi dengan kepentingan rakyat yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Oh kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, biar damai sejahtera Tuhan turun, biar roh-Mu terus menyala di tengah-tengah bangsa kami Bapak. Kami percayakan setiap gereja-gereja Tuhan menjadi gereja yang benar-benar dipulihkan yang daripada Engkau Tuhan, karena kami percaya pada saat gereja-Mu dipulihkan, bangsa kami akan pulih. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan gereja-Mu, dan pada saat itu kami akan melihat bangsa kami akan benar-benar pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi di bangsa kami percaya segala pemerintah kami dan setiap aparat atau apapun Tuhan Yesus, biar mereka Tuhan Yesus mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat bagi mereka Tuhan Yesus, dan bahkan Engkau akan menggantikan paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Kami percayakan bagi Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak, apapun yang terjadi di bangsa kami percaya ada rencana Tuhan yang ajaib untuk bangsa kami Bapak. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami bagi bangsa Indonesia Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa di mana Engkau membuang kami Tuhan Yesus, di bangsa Vietnam. Kami terus melepaskan shalom Tuhan, shalom Vietnam, shalom Vietnam, shalom Vietnam. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan benih-benih yang sudah terjadi Tuhan Yesus, benih-benih yang timbul Tuhan Yesus, bahkan hidup di tengah bangsa ini Bapak. Engkau sudah membangkitkan, Engkau sudah menumbuhkan Tuhan. Kami melihat Tuhan Yesus, biar banyak doa-doa yang sudah dinaikkan di bangsa ini. Kami melihat Tuhan Yesus, banyak generasi-generasi, bahkan gereja-gereja yang sudah tertanam di bangsa ini. Terima kasih Bapak, dan kami sungguh sangat yakin dengan adanya anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, misionaris-misionaris Tuhan yang sudah Tuhan pilihkan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan kirimkan di tengah-tengah bangsa ini. Kami akan melihat seluruh bangsa ini Bapak akan datang berbondong-bondong, bahkan seperti tsunami Tuhan, untuk datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melihat tuayan itu Bapak, kami melihat tuayan itu dengan mata rohani kami, dan kami percaya bangsa Vietnam dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bangsa Vietnam akan bertobat, bangsa Vietnam akan benar-benar datang kepada Engkau, dan Engkau Tuhan Yesus Allah yang telah Tuhan Yesus membangkitkan Tuhan kebangunan rohani, menara-menara doa di tengah-tengah bangsa ini Bapak. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami untuk bangsa ini, Vietnam, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah kami Tuhan Yesus, pada saat kami datang, kami duduk
memuji, menyembah Engkau, bahkan bersorak menari di hadapan Engkau Tuhan. Engkau akan mengubahkannya dengan tarian-tarian yang baru Tuhan Yesus, sehingga kami pada saat pulang Bapa tidak akan pernah sama Tuhan, tetapi Engkau mengubahkan kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat Tuhan Yesus untuk Jeremy Alexander Nadia Tuhan, untuk esok hari Bapa akan ujian Tuhan, tanya jawab Tuhan. Kami percaya bagi Engkau, Engkau Allah yang memberikan hikmat marifat setiap apa yang dia pelajari dan apa yang dia baca. Kami percaya Roh Kudus akan menuntunnya, sehingga esok hari kami akan mendengar Tuhan ada kemenangan luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Jeremy Alexander Nadia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anakmu yang mengambil bagian, Engkau Allah yang menguduskan ya Tuhan, dan memberikan urapan yang baru, sehingga setiap pelayanan mereka semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau akan menambahkan karunia-karunia yang daripada Engkau. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bawa anakmu yang akan menyampaikan firman-Mu mulai pada saat ini Bapa. Taruhkan di hati mulut bibir hamba-Mu Tuhan dengan firman yang daripada Engkau, perkataan yang sederhana, sehingga setiap perkataan yang keluar ada hikmat yang berkuasa, sehingga kami Tuhan Yesus mendengarnya dengan roh takut akan Engkau. Dan kami boleh pulang untuk melakukannya Tuhan, bukan untuk berdiam, tetapi kami melakukannya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, mulai daripada sekarang Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan memproteksi Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus setiap perkataannya Tuhan ada kuasa, sehingga Tuhan Yesus setiap keluarga dimanapun berada Tuhan, tidak ada intimidasi Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami bagi Engkau. Biarlah setiap doa kami ini Bapa yang tidak sempurna ini Bapa, kami asalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri, kami ingin berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makan ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Kembali bersatu di dalam doa, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari demi hari Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, karena mengasihi kami Tuhan. Bukan hebat kuat gagah kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan. Besar kecil tidak Tuhan lihat, namun Tuhan melihat hati kami bersukacita dan mau memberi dengan sukacita Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah berguna untuk pelayanan baik di dalam gereja ini terlebih di luar Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu berkati dalam setiap pekerjaan usaha, berkati dalam setiap kesehatan, pelayanan dan keluarga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi bersama saya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Untuk selalu menolong
mungkin kami sampai di bulan ke-8 ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Engkau mengasihi kami melebihi dari apa yang pernah kami pikir timbul dalam hati. Yang tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami Bapak dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Tanah hati kami Bapak siap menerima kelimpahan Tuhan 30, 60, 100 kali. Karena semua firman Tuhan ini sampaikan, semua tertanam di tanah hati yang subur. Dan kami ada menerima kelimpahan di dalam segala hal dalam kehidupan kami, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, kesehatan dipulihkan. Oh Tuhan, segala sesuatu Tuhan bisa mampukan untuk berubah dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Hari Minggu silakan duduk saudara terkasih. Hari ini sharing firman Tuhan adalah The Healthy Church. Ini bukan saya sharing firman Tuhan karena ikut adanya rumah sakit sehat saudara terkasih. Ada hubungan ya saudara terkasih. Saya terus terang sukacita banget saudara terkasih. Dalam minggu ini saya sangat sukacita. Kenapa sangat sukacita saudara terkasih? Banyak hal saudara terkasih yang kita pikir hal-hal yang simple, ternyata itu membawa kebaikan di dalam cawan doa yang penuh. Cawan doa yang penuh itu di mana? Cawan doa yang penuh itu ini kita berhubungan dengan healthy church atau gereja yang sehat. Kalau kita berbicara gereja yang sehat, berarti kita ada berbicara dengan gereja yang sakit. Ya. Gereja yang sakit. Kita bisa melihat begitu banyak gereja-gereja yang sehat terus menjadi berubah menjadi gereja yang sakit bahkan hilang. Nanti kita akan melihat bagaimana gereja yang sehat itu bisa hilang karena mereka tidak mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara. Minggu ini saya sungguh sukacita, saya ada sukacita yang luar biasa. Lihat Bu Ici bisa ada di tempat ini saudara terkasih minggu lalu, ya masih terbaring dengan ketawa-ketawa ya di tempat tidur ya. Itu sukacita saudara terkasih. Tadi malam saudara terkasih, ya sebelumnya juga kakak Jessica kita berdoa, hal yang tidak mungkin, hal yang rasanya hampir nggak mungkin kerja di Vietnam, tapi bisa kerja ya kakak Jessica ya, luar biasa saudara terkasih. Dan tadi malam saudara terkasih saya lagi habis menara doa pagi saudara terkasih, saudara kita Lukdi saudara terkasih. Kita bisa melihat ya berapa kali dia datang dan kondisi itu hampir dalam tanda kutip kemarin dites di sini untuk skala 10 saudara terkasih, dia udah skala 6. Berarti apa? Tingkat stres ini mau menuju kegilaan saudara terkasih. Tapi ada sukacita yang Tuhan berikan kemarin, dia beritahu sama saya, Pastor Hendra, saya ini sekarang sudah dibaptis, nama saya sekarang Lukdi Yesaya. Wah, dahsyat. Saya tunjukin piagamnya. Dan saya juga, Pastor, saya sekarang katanya gitu diangkat menjadi pelayan di GBI Piksana saudara. Saya bilang, wah dahsyat saya bilang. Dan terakhir saudara terkasih dia bilang sama saya, Pastor terima kasih. Waktu saya dalam kesulitan, Pastor ingatkan saya untuk fokus dengan apa yang saya punya di tangan saya. Kemarin saudara terkasih, dia mendapatkan order yang pertama 15.000 US dollar saudara terkasih. Perjalanan tur yang pertama tuh. Dahsyat ya. Wah, dahsyat banget. Saya bilang, aduh saya nggak tahu ngomong apa. Saya bilang dahsyat banget gitu, saya bilang gitu. Orang yang tadinya hancur, ya. Dan yang dahsyat juga saudara terkasih ada juga nih para aku di belakang ini kan. Udah tak gimana dapat kerja ya Pak ya? Dahsyat. Kita melihat hal-hal yang simple mungkin kita, tapi pada saat kita membawa hal-hal yang kecil ini, apa yang kita punya dalam tangan,
ke dalam tangan Tuhan. 5 roti 2 ikan pernah saya ngomong joke sama si Joel sebentar, itu 10 menit selesai. Tetapi kalau dalam tangan Tuhan Yesus diangkat begini, saudara, 5.000 makan. Hanya laki-laki doang, bayangkan kalau laki-laki kayak si Joel semua. Belum lagi suami, semua istri dan anak-anak. Karena ada kelimpahan di situ, saudara terkasih, orang yang melakukannya itu ada kelimpahan 12 paha. Kita masuk ke gereja yang sehat, saudara terkasih. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang mempunyai komponen yang terpenting dalam gereja. Kalau nggak ada komponen ini, saudara, gereja itu bukan gereja yang sehat. Pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau gereja tidak menampilkan Tuhan Yesus, hanya bercerita tentang motivasi-motivasi, itu bukan gereja, saudara. Begitu banyak gereja-gereja sekarang begitu, saudara terkasih. Hanya apa? Motivasi, semangatnya, kuatnya, pakai quote-quote dari orang-orang yang kita nggak ketahui siapa. Mungkin mereka udah terkenal, tetapi saudara-saudara terkasih, kata Paulus dikatakan, malulah aku kalau aku menggunakan perkataanku, karena perkataan yang ada dari Alkitab ini, firman Tuhan ini lebih dari cukup untuk menguatkan. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, gereja itu dipenuhi dengan orang-orang percaya. Katakan amin, saudara. Orang-orang yang percaya bahwa mereka itu akan menerima lawatannya Tuhan, akan menerima sukacitanya Tuhan, dan akan menerima hal yang baru dalam hidup mereka pada saat mereka bersekutu di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ada tempat. Ada tempat. Ini juga mengingatkan kepada kita, hati-hati kita bergereja suka sendiri-sendiri. Oh iya, nggak apa-apa, Tuhan juga datang ke pagi-pagi buta untuk berdoa. Yes, itu untuk menguatkan. Itu starting point-nya, just starter. Kita mau ke main course-nya. Main course-nya apa? Itu kita fellowship. Kita ada suatu tempat. Nanti kita akan lihat, saudara-saudara kasih, bagaimana komponen ini bisa bekerja di dalamnya. Ketiga komponen adalah ketiga komponen gereja yang sehat. Kalau ketiga komponen ini tidak ada, gereja itu menjadi gereja yang sakit. Gereja yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai kepala gereja itu adalah gereja yang sakit. Gereja yang sudah mulai mengagungkan pendetanya atau pemimpin sinodenya itu gereja yang sakit. Gereja yang gontok-gontokan jemaatnya dalam itu gereja yang sakit. Yesus sebagai kepala gereja, siapa Yesus? Ini sangat penting, saudara-saudara kasih, karena Yesus tidak diakui di tempat dia berasal di Nazaret. Kenapa? Karena orang bilang ini orang tukang kayu. Kok bisa ya? Kok bisa dia seperti ini? Gak mungkin lah, bapaknya si ini, ibunya si ini, adik-adiknya seperti ini. Dia hanya melihat apa yang ada, yang membentuk orang ini tanpa melihat bahwa dia dikaruniai suatu anugerah Tuhan sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Kita hanya melihat gambaran kasar. Siapa Yesus? Yesus pertama itu adalah anak Allah. Adalah jalan kebenaran dan hidup. Adalah pokok anggur yang benar, penyelamat, bangkit, dan dia adalah sebagai mediator kita dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Dia anak domba Allah, imam yang besar, gembala yang baik, penyelamat. Dia adalah roti hidup. Dialah yang mempunyai dan memberikan iman kepada kita. Dialah Raja segala raja, Alpha Omega, Word of Life. Hal-hal yang membuat kita dapat bangkit adalah firman Tuhan. Dialah adalah Raja damai. Dia adalah light of the world. Dia adalah terang bagi dunia. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Inilah Tuhan Yesus. Jadi kalau ada gambaran Tuhan Yesus yang lain daripada sini, itu bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu orang
mengajak kita, oh siapa Tuhan Yesus? Jangan berdebat di luar Alkitab, saudara-saudara terkasih. Jangan berdebat di luar Alkitab. Karena koridor kita bukan di situ, saudara-saudara terkasih. Iman kita bergantung kepada firman Tuhan. Kalau kita berdebat dalam hal-hal yang bukan dalam koridor Alkitab, itu jangan. Engkau pasti akan jatuh ke dalam dosa. Itu bukan bagian kita. Yang ini harus dimengerti bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dialah, saudara-saudara terkasih, kunci adanya gereja yang sehat. Katakan amin, saudara. Amin. Tidak ada yang lebih dari situ. Tanpa kehadiran Yesus, gereja hanya menjadi sekumpulan orang-orang yang menyembah di dalam kesalahan, di dalam jalan yang salah. Yesus Kristus, Dia adalah seorang yang pernah ada, yang telah ada, dan sampai sekarang ada, dan Dia akan datang untuk kedua kali. Itulah Tuhan Yesus. Di luar situ, saudara-saudara terkasih, jangan masuk ke perdebatan-perdebatan yang semu. Jangan masuk, oh ya ini si ini nih. Saya bilang, enggak, kami kenal itu. Kalau kita ada masuk di luar dia bilang aja, kami enggak kenal. Yang kami kenal adalah Tuhan Yesus itu seperti ini. Kalau masuk ke perdebatan yang lain, bilang, kami enggak kenal itu. Karena bukan itu yang Tuhan kita sembah. Dan kekristenan itu bukan berasal dari situ. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, kita harus mengetahui bahwa komponen yang kedua adalah gereja. Apa itu gereja, saudara terkasih? Gereja tidak pernah terlepas hubungannya dengan Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, di mana orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ada pencurahan Roh Kudus di sana. Dan ada orang-orang yang bertambah-tambah jumlahnya. Dari 1220 menjadi 3000. Itulah awal daripada gereja, saudara-saudara terkasih. Berbicara tentang firman Tuhan, berdoa, komunitas yang saling peduli, memuji Tuhan, bebas untuk berdoa. Kita adalah keluarga, kita adalah sahabat, kita diikat dalam suatu hubungan kasih sahabat filia, kasih persaudaraan storge, dan kasih agape, sehingga semua kita dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Inilah gereja. Gereja bukan hanya sekedar gedung. Kalau kita bilang aku juga gereja, yes, tapi gereja ini adalah gereja yang ada di dalamnya rohnya Tuhan. Ini perlu dikoneksi, saudara-saudara. Ini perlu dikoneksi supaya ada suatu kekuatan di sana, ada pembangunan iman di sana. Karena Tuhan Yesus pun pada saat dia pagi hari, saudara-saudara terkasih, dia bawa murid-muridnya. Supaya apa? Ada kenaikan iman. Ada suatu namanya urapan yang turun. Apakah satu orang tidak bisa menerima urapan? Apakah satu orang tidak bisa menyanyi? Bisa. Tapi dua lebih baik dari satu. Dan di dalam 2-3 orang berkumpul, ada nama Tuhan di sana, ada kekudusan Tuhan di sana, ada keselamatan Tuhan di sana, ada kesembuhan di sana. Inilah gereja, gereja yang memuji Tuhan, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang menyanyikan kebaikan Tuhan. Inilah gereja. Komponen yang kedua di dalam gereja yang sehat. Komponen ketiga, saudara-saudara terkasih, adalah kita. Komponen ketiga adalah kita, jemaat ini, saudara-saudara terkasih. Kita harus mengetahui siapa kita. Kenapa
Kenapa kita dipanggil orang jadi orang Kristen? Mungkin kita bertanya kenapa? Oh, aku Kristen, kenapa Kristen? Ya Kristen lah. Ini yang dibilang namanya Kristen, saudara-saudara terkasih, Kristen KTP. KTP masih rumah, masih ditunjuk-tunjuk. Gimana Kristen itu? Kristen Intel, Kristen Kristal. Kristen Intel tahu kan? Sekali-sekali dia muncul kayak Intel lah, saudara-saudara terkasih. Kalau perlu-perlu aja dia muncul. Tapi dia bilang, aku prajurit juga Intel kan katanya. Prajurit juga. Tapi Intel, bagian Intel. Itu nggak dikenal saudara-saudara terkasih. Prajurit itu prajurit yang selalu siap sedia. Kenapa kita dibilang Kristen? Karena ada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan iman. Dan membawa mereka dalam suatu persekutuan. Dan mereka tinggal bersama-sama dan hidup bersama-sama. Dan saling berbagi. Di mana itu dimulai? Di tahun 30-an saudara-saudara terkasih. Setelah Tuhan Yesus meninggal, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara terkasih, nama kotanya Antiokhia. Inilah awal cikal bakal kita dipanggil sebagai orang Kristen. Antiokhia ini adalah saudara-saudara adalah kota terbesar setelah Yerusalem. Tetapi saudara-saudara terkasih, dengan dihancurkannya Yerusalem tahun 70, kota Antiokhia juga hilang. Kalau kita melihat di Wahyu, siapa yang mendengar dan melakukan akan selamat. Pertanyaannya, di mana kota Antiokhia? Di mana jemaatnya? Mungkin jemaat di kota Antiokhia telah habis dikejar-kejar dari Tuhan. Tetapi benih yang telah ditabur di kota Antiokhia itu telah menyebar ke seluruh dunia, dan itu ada bersama-sama dengan kita sekarang. Ada iman yang diturunkan kepada kita sekarang. Itulah kekristenan itu. Legasi yang kita turunkan kepada anak kita bukan hanya kekayaan, tetapi iman yang paling penting. Jangan turunkan penyakit. Kekayaan bolehlah kata anak kita, tapi yang paling penting adalah iman. Ketiga ini saudara-saudara terkasih, bukan suatu yang berdiri sendiri. Gereja itu kalau hanya berdiri sendiri, ketiga komponen berdiri sendiri, itu akan menjadi gereja yang kosong. Yang sekarang terjadi di negara-negara maju, saudara terkasih. Gereja, komponen gereja ini harus berada dalam suatu sinergi, dalam suatu hubungan yang saling beriringan. Mari kami belajar saudara terkasih dari menara doa pelayan jemaat saudara terkasih. Bagaimana gereja itu menjadi gereja yang memuridkan. Gereja yang memuridkan apa saudara? Gereja yang sehat. What is a healthy church? What is a health church? Itu kita dapat lihat dari kisah jemaat mula-mula. Saya undang saudara-saudara terkasih bagi berdiri, kita baca dari kisah 2, 42 sampai 47. Kita akan membaca ayat yang genap, saudara-saudara terkasih ayat yang ganjil. Kita baca bergantian. Kisah 2, 42 sampai 47. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 3. Maka tetap-tetaplah mereka semua, dan rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 terakhir. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Silakan duduk saudara terkasih.
kasih itu adanya persekutuan. Katakan amin, saudara terkasih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Persekutuan itu yang kita lakukan. Kita bertekun sekarang di dalam pengajaran. Dan kita selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Kemarin saudara-saudara terkasih, saya coba meneliti ini saudara-saudara terkasih. Itu enggak, mereka ada di bait Allah, tetapi di rumah pun melakukan. Jadi saya melihat itu pola itu ada di jemaat gereja ini saudara terkasih. Minggu kita ada fellowship, hari ini lebih mantap lagi saudara-saudara terkasih. Kita mau merayakan ulang tahun. Yang berulang tahun di hari Agustus ada masakan spesial di saudara-saudara terkasih. Dari keluarga ya Pak Rasem dan juga Ibu Jojo. Ini hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya makanan rohani, tetapi ada makanan jasmani juga yang dibagikan. Dan mungkin kita selalu melihat ada mukjizat-mukjizat yang selalu terjadi. Ya, kita mungkin melihat, merasakan, oh nggak ada kok di gereja ini. Yang tadi kita persaksikan itu mukjizat saudara. Mukjizat itu bukan kita doakan langsung sembuh, bukan itu hanya itu saja. Yes, itu mukjizat, tetapi doa yang terus disampaikan dan menghasilkan sesuatu hal yang baik, itu ada mukjizat di dalamnya. Amin, saudara terkasih. Persekutuan itu penting. Bukan hanya orang makan yang penting mengumpul, enggak saudara terkasih. Kita ini kumpul di sini dalam suatu persekutuan, di dalam pengajaran yang sangat baik dan benar. Inilah makna persekutuan itu, saudara. Yang kedua, hubungannya adalah kita ini semua adalah body of Christ. Kita ini beda-beda loh, saudara terkasih. Kita harus menghargai perbedaan. Walaupun kita hampir semua ini orang Batak, ataupun ada orang Manado, atau ada orang Ambon, kita ini harus menghargai perbedaan. Orang Batak aja bisa beda-beda. Dan di dalam segala hal ini, saudara, kita harus mengalami dan menikmati perbedaan itu. Sehingga ada satu kesatuan. Bangsa kita bangsa yang lebih dari 14.000 pulau dan 17.000 suku bangsa. Kenapa bisa bertahan selama 77 tahun? Kita berdoa sampai Maranatha, saudara-saudara kasih bangsa yang bisa datang pecah-pecah. Kita ada satu landasan yang sangat Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin dan percaya ada suatu jiwa kekristenan yang muncul pada saat itu diangkat, saudara-saudara. Kita harus bersatu. Di dalam segala kelebihan dan kekurangan kita harus bersatu. Selalu ada dari kita yang selalu membagi-bagikan. Kita nggak melihat apa yang ada yang kurang, tetapi kita melihat apa yang bisa kita bagi. Asik gak dia sosok terkasih? Di dalam segala kita nggak melihat kekurangan kita, tapi kita melihat apa yang bisa kita bagi. Membaginya itu nggak sungguh-sungguh, saudara terkasih. Bagi sekarang, besok aku dapat ya. Kan seperti itu. Kita membaginya dalam suatu ketekunan dan sehati. Berkumpul setiap saat. Kemarin saudara-saudara terkasih diingatkan adalah sangat penting kita itu ada koneksi setiap hari. Jemaat-jemaat Tuhan ada koneksi setiap hari. Dan waktu saya mendapatkan itu, saudara terkasih, saya bilang, oh Tuhan terima kasih ya. Kami tuh jemaat itu terkoneksi tiap hari loh. Ada menara doa pagi, ada ada ibadah raya minggu. Setiap hari kami terkoneksi. Dan ini dilakukan dengan apa? Dengan terus-menerus, berganti-gantian. Dan selalu kita bergembira dengan tulus hati. Ingat, kita ini adalah tubuh Kristus. Kalau kita nggak menyadari kita tubuh Kristus, kita nggak merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Tetapi saya nggak melihat kita di sini suka menonjol-nonjolkan diri juga, saudara kasih. Kita di sini datang dari berbagai tempat, dari berbagai background,
pekerjaan, pendidikan, apapun itu. Tetapi saya tidak melihat ada sesuatu yang menyombongkan satu dengan yang lain. Orang-orang datang di tempat ini hanya mau membagikan apa yang mereka mau bertekun, mau punya keseharian. Kita mengetahui kita adalah tubuh Kristus. Dan tubuh ini saudara-saudara terkasih, tidak ada yang lemah. Kelemahan dari setiap anggota tubuh, Tuhan memberikan dia penghormatan yang paling dalam. Sama seperti lidah, kelihatan ini saudara-saudara terkasih, nggak kelihatan. Orang ganteng cantik nggak kelihatan lidahnya saudara. Tetapi ini berbahaya, ini sangat berguna. Untuk apa saudara? Untuk memberikan pertobatan kepada orang, juga bisa menghancurkan orang lain. Karena itu jagalah lidah kita. Jantung kita nggak kelihatan untuk menunjukkan kita ini siapa. Tetapi jantung itu menentukan kita akan hidup atau mati. Paru-paru ini nggak kelihatan. Tetapi paru-paru ini akan menentukan bagaimana kita bernafas. Jadi jangan ada yang rendah diri, jangan ada yang malu, jangan ada yang merasa dia lebih hebat, karena tidak ada semua itu yang lebih hebat di mata Tuhan. Yang rendah akan ditinggikan Tuhan, yang tinggi akan direndahkan Tuhan. Karena pengangkatan itu berasal dari Tuhan. Semua kita ini adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi, sehingga kita menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, yang bisa membangkitkan saudara-saudara terkasih. Apapun yang rusak, apapun yang mati, saudara terkasih. Saya terlalu percaya saudara terkasih. Kekuatan dari ibadah, kesatuan hati, kesatuan iman daripada tubuh Kristus ini sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Yang terakhir saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus. Konektivitas kita sama Tuhan Yesus itu apa? Dia adalah pusat dari segalanya. Kalau kita datang ke sini untuk menyenangkan hati kita, kita salah besar. Kita datang ke tempat itu untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Terus gimana bagian kita? Ya itu gak urusan kita, itu urusan Tuhan. Tuhan tuh menyenangkan kita lewat apa? Lewat pekerjaan, lewat bisnis, ya lewat suami, istri, teman-teman. Itulah cara Tuhan menyenangkan kita. Jadi kalau kita masuk ke rumahnya Tuhan, itu harus siap-siap memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dalam setiap ibadah, itu penting saudara-saudara terkasih untuk mempersembahkan. Bukan hanya harta kita, karena harta itu berasal dari Tuhan. Tubuh kita, hidup kita yang paling penting, saudara-saudara terkasih. Jesus is the center of it all. Kita datang ke sini untuk menyenangkan Tuhan. Kita datang ke sini untuk menyukakan Tuhan. Dan apa yang kita terima? Kita ini. Hari kita akan ditambahkan, saudara-saudara terkasih. Kita akan ditambahkan dalam segala hal. Apa yang kita minta, kita doakan, kita yakin kita terima, Tuhan pasti berikan. Amin, saudara-saudara. Karena itu datang ke rumah Tuhan itu jangan mentalnya itu untuk disenangkan. Wah ini nggak cocok nih lagunya, kurang mantap ini kelihatan musik. Atau ada sih kenapa dia nggak Senayan, kenapa nggak aku? Saudara-saudara terkasih, kita datang ke sini untuk menyenangkan Tuhan. Tunjukkan kita mau menyenangkan Tuhan. Bukan mau ngomel-ngomel, saudara-saudara terkasih. Kita di sini Bang untuk menunjukkan Tuhan apa ya Tuhan yang mau kuberikan lagi supaya Tuhan itu bisa senang dengan apa yang aku punya. Mungkin saudara-saudara terkasih kemarin waktu kita ketemu acaranya Pak Dubes, dia bilang orang itu pada satu level, dia itu nggak lihat lagi harta, dia nggak lihat yang lain. Dia hanya mau bilang, gue mau lakukan sesuatu ini sama Tuhan. Ingat nggak kemarin Pak Dubes? Itu nggak tergantung umur, saudara kasih. Orang
mungkin bilang, aku mau ngejar karir dulu deh, aku mau ini dulu deh. Tapi ingat, anak muda yang kaya yang datang ke Tuhan Yesus. Ntar dulu ya Tuhan, sayang nih harta gue banyak, gak enak kalau gue jual. Ntar dulu ya Tuhan, saudara-saudara terkasih, menyenangkan hati Tuhan lakukan setiap hari. Gak peduli musimnya apa, musim menanam kah, musim menabur kah. Tetapi Tuhan bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau engkau sedang menangis, jangan khawatir, ada masa Tuhan memberkati. Jika engkau sedang bergumul, apapun pergumulan, ada masanya Tuhan akan membangkitkan. Jesus is the center. Inilah adalah suatu hubungan yang terus menerus yang menyebabkan gereja itu sehat. Apa akibatnya, saudara-saudara terkasih? Menutup, saudara-saudara terkasih, apa akibatnya? Gereja adalah tempat yang tidak pernah gagal memberikan solusi untuk seluruh hal. Kalau ketiga komponen ini tadi saling menjalankan fungsi, ketika komponen tadi saling menjalankan fungsi dalam suatu interaksi yang terus menerus, hubungan yang sehat, gereja tak pernah gagal untuk menjadi solusi bagi semua problem. Dan kegagalan gereja, saudara terkasih, seharusnya tidak terulang di masa-masa ini. Gereja Antioquia hilang, 7 gereja di Asia yang dikotbahkan oleh Rasulullah hilang, dan harusnya tidak terjadi di zaman-zaman akhir. Mari kita semua sama-sama kuat megang iman kita. Jadilah gereja yang kuat, jadilah gereja yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sulung, pelayan Tuhan, kembali ke mimbar kita memasuki perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan ayat ini setiap kali kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan Yesus. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Ini adalah tanda daripada tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu. Karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua kami tidak ada binasa, tapi semua kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, Engkau memberkati kami semua Bapa. Pada saat kami menerima ini Bapa, ada suatu kebangkitan yang baru, ada suatu hidup yang baru pada saat yang menikmati roti dan anggur ini. Karena roti dan anggur ini adalah suatu inkarnasi daripada darah dan tubuh Yesus yang telah tersalib, mati, dikuburkan dan bangkit sehingga kami Bapa semua diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati semua kami akan menikmati perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyusul. Amin.
Kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia yang hadir saat ini bersama-sama dengan kita. Setiap kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, Dia berkata di tengah-tengah kita saat ini. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan bagaimana aku menyelamatkanmu, bagaimana aku memberkati rumah tanggamu, bagaimana aku memberkati perjalanan hidupmu, bagaimana aku menyelamatkan rumah tanggamu, bagaimana aku memberikan pekerjaan bagimu, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita. Karena itu mari kita semua mengarahkan hati kita kepada semua kebaikan Tuhan dan mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak punya waktu, tidak punya momen, tidak punya ruang untuk berkata, Engkau jauh dariku Tuhan, Engkau jahat Tuhan. No. Kita mau berkata, Tuhan itu baik. God is good. God is good all the time. All the time God is good. Karena itu kita harus berdoa. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua orang berdosa. Engkau turun dari sorga yang mulia menjelma seperti manusia, mati menggantikan kami dengan menjalani penderitaan yang sungguh luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, memberkati kami, menuntun kami, membela kami, melindungi kami, menegur, mengurapi, menyembuhkan kami yang sakit, menguatkan kami yang lemah, melepaskan kami yang terikat. Tuhan, jika kami menikmati perjamuan kudus ini melalui makan dan minum dengan cara yang benar, karena itu berkati kami semua. Buka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengintrospeksi diri kami. Adakah dosa-dosa yang harus kami lepas saat ini? Ingat, saudara-saudara kasih, jika tadi ada perkataan yang kotor, ada perkataan yang menyakiti antara suami dan istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kita terhadap orang-orang sekitar kita, minta ampun. Jangan simpan dosa itu, jangan bawa dosa itu, karena tidak ada waktu lagi untuk menyimpan dosa. Tidak ada tempat lagi untuk dosa di dalam hidup kita. Selesaikan sekarang, karena Tuhan Yesus telah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu. Tangan yang terpaku terbuka untuk kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ingat Tuhan Yesus, minta ampun sekarang. Layakan kami semua Tuhan Yesus memasuki perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kami telah melepaskan pengampunan dosa. Kami telah mengampuni dan kami telah diampuni bagi orang-orang yang terhati oleh kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Angkat dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan di tangan kanan kita ke tinggi-tinggi. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarakan oleh darah Yesus. Darah yang tercurah
2000 tahun yang lalu, darah yang tercurah dari tangan yang ditembus oleh paku, darah yang tercurah dari kepala yang ditembus oleh mahkota duri, darah yang tercurah yang ditembus dari lambungmu, darah yang tercurah dari paku yang menembus kakimu. Dan berkata cawanita perjanjian baru yang dimantarkan oleh darah Yesus. Perbuatlah setiap kali kita semua meminumnya menjadi peringatan akan Yesus. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kita. Naikkan syukur kita. Naikkan syukur kita. Karena Dia telah menyelamatkan kita. Karena Dia memberkati kita. Dia memulihkan rumah tangga kita. Dia memulihkan kesehatan kita. Dia yang menyediakan melebihi apa yang kita pikirkan. Oh Yesus, terima kasih. Ucapkan syukur. Jangan ada yang lihat. Ini saatnya Tuhan mau mendengar ucapan syukur kita. Tuhan mau mendengar ungkapan hati kita. Ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mendengar ucapan syukur kita, teriak lebih kencang. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. 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 Puji syukur hanya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami menikmati Tuhan hari ini. Biarlah juga Tuhan menikmati doa kami, menikmati pujian kami, menikmati hidup kami. Oh Tuhan Yesus, orang-orang yang berdosa ini Tuhan nikmati kami. Kami Tuhan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami dikuduskan Tuhan Yesus. Di dalam kekudusan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Siapapun kami saat ini Bapak yang masih sakit, menderita sakit penyakit, Tuhan sanggup untuk sembuhkan. Apapun itu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berat-berat dibawakan Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan kami angkat semua. Tuhan sanggup memulihkan kami. Oh, rumah tangga kami Tuhan pulihkan. Oh, kami menolak perceraian. Kami menolak apapun yang berasal dari Tuhan. Oh, bisnis kami bangkit. Bisnis kami bangkit. Oh, Tuhan yang bekerja dalam promosi. Ini saatnya anak-anak Tuhan dipromosikan di dalam nama
Terima berkat Tuhan. Jadilah pribadi yang sehat. Jadi pribadi yang kuat. Jadi pribadi yang terus bersekutu dengan Tuhan. Jadi pribadi yang terus bersama-sama suami, istri, anak-anak bergandengan tangan. Sehingga ada kemuliaan Tuhan yang